Halo, selamat jumpa di video berikutnya. Perlu diketahui bahwa yang menonton video ini ada banyak. Istri saya juga menonton video ini dan dia, kok kamu ngomongnya banyak ngomong ya, dia bilang. Dan dia bilang, ya memang betul. Video tutorial atau video kuliah ini seharusnya pendek gitu. Makanya saya mencoba cari cara untuk selalu memendekkan apa yang ingin saya katakan. Jadi tadinya tuh yang video pertama seharusnya 10 menit jadi 19 menit. Nah, I'm trying to lebih cepat, lebih fokus ya, lebih fokus. That's the main idea. Jadi semoga video ini bisa lebih fokus. Dan my wife, istri saya juga kan, stop touching your nose katanya. Oke ya, saya bilang baiklah, saya kan nggak, jangan untuk berhenti memegang hidung saya. Oke, terakhir kita tahu bahwa customer value adalah salah satu KPI yang bisa menunjukkan sebenarnya seberapa besar customer value ya, CLTV, seberapa besar atau kapasitas kita untuk melakukan 6 ini. Dan sebenarnya ada masih banyak hal lain yang bisa kita lakukan dari 6 tersebut ya. Customer value itu artinya bobot untuk kita melakukan relationship, atau bobot bagaimana kita bisa gunakan supaya menimbulkan suatu awareness sebenarnya ya. Oke. Nah, sekarang customer satisfaction adalah mana dari semua ini ya, yang harus kita bisa spend more. Maksudnya itu sih. Customer satisfaction itu adalah suatu KPI juga ya, yang juga menggunakan customer centric marketing yang mencoba melihat sebenarnya how much is seberapa baik kita sebagai marketer, sebagai perusahaan bisa memenuhi ekspektasi mereka, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan customer satisfaction is a very simple metrics, dan kalian bisa melihat ini dimanapun kalian berada. Nah, tapi masalahnya ingat ya, you have to question everything. Jadi kalian berhak untuk mempertanyakan segala hal, dan kalian berhak untuk bertanya bagaimana ini bisa, bagaimana ini diambil, bagaimana kemudian prosesnya seperti apa supaya data-data customer satisfaction itu juga bisa menargetkan kegiatan Anda dengan secara baik. Nah, customer satisfaction itu sebenarnya mengacu kepada customers memory ya. Each memory itu adalah pengalaman, makanya kita menggunakan sebuah tuh jargon namanya customers experience, atau dalam kata lain namanya buyer experience. Jadi experience adalah suatu konsep yang digunakan oleh para komunikator dalam advertiser untuk menggambarkan customer's journey. Sebelah kanan Anda adalah Odysseus ya, cerita yang mana dari puisinya Homer yang mengatakan bahwa ada perjalanan journey ya yang dialami oleh Odysseus untuk pulang. Jadi ini adalah pusat mitologi Yunani ya. Kita bisa melihat Cyclops, bisa melihat Calypso, Siren. Karena kenapa? Karena kita bisa melihat adanya growth dalam customer, dan yang terakhir juga loyalty. Jadi main theme dari customer experience adalah spiritual growth, tapi ya mungkin produk itu bisa memberikan perkembangan lah gitu ya. Bagaimana brand itu mengiringi perkembangan customer, bagaimana juga brand atau perusahaan Anda mengiringi perjalanan dalam hidup mereka, dan disitulah yang apa disebut dengan loyalty. Dan ini naratif, ini adalah marketer nggak bisa sampaikan kepada customer, tapi kita as advertiser bisa menggunakan naratif. Nah, naratif ini adalah bagian-bagian dari ingatan-ingatan dari customer. Nah, ingat, makanya ada kawan kalian bertanya, Pak, kok idea itu is a drama and conflict ya? Saya memberikan contoh, misalkan kemarin ada sepatu, bagaimana dan sepatu itu menemani seorang atlet yang menemani dia dalam penyembuhan kanker gitu. Itu kan luar biasa.
ada juga suatu cerita bagaimana kendaraan menemani seorang dari kalangan petani yang masuk S2 S1 ya sebagai sarjana, S2 dan kemudian menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ini kan adalah bagian daripada pesan-pesan tersebut. Nah, customer satisfaction itu menggunakan metrik namanya CSAT atau Customer Satisfaction Score. Very simple. It's a 1 to 5 star level atau 1 to 10, ya kan? Jadi ini sebenarnya yang kalian bisa lihat ya di e-commerce ya. Setelah kalian membeli ya kan, setelah kalian membeli produk dari salah satu buyer di marketplace, kemudian Anda diminta untuk mengisi satisfaction-nya berapa dari 1 sampai 5 gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak hanya bisa diambil di akhir transaksi, tapi bisa diambil dimanapun. Dan sebenarnya langkah lebih baik dari 1 sampai 5 juga dikasihkan open text box, jadi bisa diisi saran gitu. Nah, hal-hal yang seperti ini bisa kalian lihat di berbagai bisnis. Contohnya adalah di restoran, kalian bisa memasukkan apa tuh, misalkan pesan dan kesan yang Anda dapatkan dari beli atau makan di sini. Ini sebenarnya adalah customer satisfaction score. Tapi customer satisfaction memang harus didapatkan dengan cara yang lebih cepat, yang lebih gampang, dan juga harus realistik. Nah, kita lihat average-nya ya, average-nya. Di bawah 3,5 tuh dissatisfaction. Jadi kalau bintangnya average-nya udah ada 2, ada 3, oh itu udah mereka dissatisfied. Nah, yang oke ya, yang oke itu 4,4 sampai 4,8 ya. Yang average 4, yang di antara 4 sampai 4 itu adalah orang yang bisa kita gunakan, yang mana kita bisa berikan energi yang lebih banyak, bisa kita habiskan uang untuk maintain relation yang lebih baik ya kepada customer yang antara 4 sampai 4,4. Nah, yang realistiknya apa? Di atas 4,8 sampai 5 itu nggak kredibel justru. Jadi itu harus diambil dari data dulu, yang skornya average-nya 4,8, baru kita hitung. Nah, 4,4 is exceptional. Nah, 3,6 sampai 4 itu mereka nggak puas, tapi juga sebenarnya nggak lagi ya swing mood ya, mereka nggak begitu suka dengan produk mereka. Nah, CSAT ini harus diambil setiap hari, dan ini kita bisa memprediksi apakah karena puasa, karena cuaca, apakah karena memang logistiknya kurang, ada beberapa customer service yang mengalami kesulitan dan sebagainya. Dan inilah menjadi bagian yang mana kita harus bisa perbaiki. Nah, dissatisfaction-nya itu ada apa? 91% dissatisfied customer nggak akan balik lagi. Makanya saya alami beberapa e-commerce ketika saya memberikan bintang yang kurang bagus gitu ya, mereka langsung ngontak saya, ada apa gitu, sampai begitunya. Dan menurut saya itu adalah contoh kita ingin tapi sebenarnya pengalaman saya kurang bagus juga. Ketika ditelepon, mereka ngomongnya akan menggantikan uang transport mengirim barang untuk di retur, tapi ternyata enggak juga. Jadi saya dissatisfied juga gitu ya. Menurut saya dissatisfaction ini adalah bagian juga dari jasa sebenarnya, dan kita sebenarnya bisa melihat ke depan ini sebenarnya akan seperti apa. Misalkan di bulan-bulan tertentu, misalkan ada customer yang tidak satisfied, kita bisa tahu sebenarnya apa yang bisa kita lakukan terhadap bulan-bulan itu, dan juga kita bisa mempredik interaksi apa in terms of relationship. Jadi apa yang kita bisa lakukan untuk melakukan interaction, jangan sampai hilang gitu ya. Kita bilang edar, makanya apakah itu ada giveaway, apakah ada quiz, apakah kemudian kita menggunakan endorser untuk mempromosi produk kita. Itu adalah salah satu contoh mana yang harus kita lakukan untuk hanya memaintain relationship. Dan inilah pentingnya kita harus bisa menginvestasi di mana kita bisa menciptakan satisfaction lebih baik. Dan sebenarnya kita juga what to improve. Nah, ada banyak titik ya. Kalau misalkan kalian ingat ya, di minggu lalu ada banyak titik yang mana sebenarnya relate
terhadap apa namanya, terhadap itu ya, titik-titik proses dari mulai barang diciptakan sampai apa bisa dijual gitu ya. Dan ini terkait dengan banyak hal. Contohnya aja kalau dari profiling the market, kita bisa tahu nih ya, contoh di sini mana yang harus kita improve gitu, mana yang harus kita bisa nge-pinpoint apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri kita. Pada akhirnya memang pendekatannya ya adalah kita memang harus sudah mulai menggunakan pendekatan yang mengutamakan itu ya, customer experience sama relationship itu priority kita. Jadi memang satisfaction value mereka juga kita hargai, dan in return juga kita bisa mendapatkan forecast sebenarnya seperti itu. Dan sebenarnya ada banyak KPI, antara lain adalah churn rate juga, dan bisa dilakukan. But anyway, secara keseluruhan kita harus bisa menjalankan hubungan yang baik dengan customer kita. Intinya seperti itu. Relationship is very paramount ya, dan saya yakin itu it's up to us para advertiser untuk bisa mengkonversi produk-produk ini supaya memenuhi ekspektasi mereka. Itu yang paling penting. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya, dan akan ada pertanyaan di Google Classroom yang harus kalian jawab untuk membuktikan kehadiran Anda. Ingat, ada tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Hari ini saya akan membagikan tugas. Orang paling pertama dalam urutan tugas itu adalah orang yang diwajibkan untuk mengirimkan tugas ya. Jadi nggak semuanya harus mengirimkan, hanya orang yang urutan pertamanya saja. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa minggu depan.